Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan bicara tentang satu tema, yakni tanda dan mujizat Tuhan. Apa itu tanda dan mujizat Tuhan? Tanda dan mujizat Tuhan adalah perkara supranatural yang dikerjakan oleh pribadi yang supranatural juga, yakni Tuhan atau Allah. Tapi tanda dan mujizat pun juga bisa dikerjakan oleh iblis. Nah, sepanjang bulan ini saya akan bicara tentang tema ini, dan pagi hari ini saya akan fokus bicara dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, buka Alkitab. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Sebelah saudara. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Sama-sama, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Tepuk tangan buat firman Tuhan. Saya yakin kisah ini sudah sangat terkenal. Saudara sudah sering kali baca, saudara sudah sering kali dengar khotbah tentang mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi pagi hari ini izinkan saya untuk coba seberangkan firman ini sesuai dengan pesan yang saya gumuli untuk bisa dibagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Alkitab mencatat, saudara-saudara, pada waktu itu Yesus sibuk melayani bersama-sama dengan murid-muridnya, sehingga hampir-hampir tidak ada waktu bagi mereka untuk istirahat. Akhirnya Yesus ambil sebuah keputusan sesuai teks yang dicatat oleh Rasul Yohanes adalah mereka menyeberang ke satu tempat yang dekat dengan Galilea, yakni di bagian barat Danau Galilea, yakni Danau Tiberias. Injil yang lain, Matius dan Markus, tidak mencatat nama tempat, tetapi Lukas mencatat bahwa tempat itu adalah Betsaida. Nah, saya ingin bagi firman Tuhan ini, kenapa? Karena ketika kita baca firman Tuhan ini, ternyata mujizat, saudara-saudara, itu masih terus berlangsung dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup mencari Tuhan. Katakan amin. Alkitab mencatat mereka itu jauh-jauh, saudara, tinggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, dan mencari Yesus sampai mereka itu menemukan Yesus di tepi Danau Tiberias. Orang yang banyak hadir, saudara-saudara, karena mereka melihat Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, ini sebuah fenomena yang dahulu terjadi sampai hari ini pun terjadi. Kenapa? Karena ada banyak orang, saudara, benar-benar itu membutuhkan tanda dan mujizat. Betul atau tidak? Coba kalau ada iklan KKR, doakan dan hadirilah kebaktian kesembuhan ilahi. Saya yakin akan banyak orang-orang sakit yang dibawa untuk mengikuti KKR tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dan itu tidak salah, saudara-saudara, sebab Alkitab mencatat mujizat di dalam Alkitab itu dikerjakan oleh Allah juga. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana tanda dan mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya yang ada pada waktu itu, maupun juga saya dan saudara yang hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mau tahu? Yang pertama saya bagikan, yakni tanda dan mujizat Tuhan akan terjadi ketika
Tuhan melihat benar-benar ada kebutuhan. Nah, ini saudara perhatikan. Ada banyak orang maniak dengan tanda dan mujizat. Mujizat dan tanda tidak salah, sebab itu adalah salah satu karya Allah. Dan itu masih bisa terjadi sampai hari ini. Tapi ingat baik-baik, tanda dan mujizat akan terjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Jadi Tuhan itu bukan pribadi yang saudara bisa diajak untuk atur-atur. Tuhan, saya lagi butuh helikopter nih, kasih dong helikopter. Tuhan akan kasih saudara kalau saudara punya uang yang banyak. Tidak perlu saudara doa. Saudara punya uang yang banyak, saudara tinggal tarik dari bank, saudara kemudian beli helikopter. Tapi kalau saudara makan aja susah dan doa minta helikopter, mau Tuhan kasih bagaimana? Tak usah Tuhan kasih, mau parkir di mana? Saudara minta, Tuhan kasih saya mobil dong. Ya, yang sedang-sedang aja lah. Tidak usah Alphard, Fortuner aja yang harganya 500 miliar. Saudara doa, Tuhan bisa kasih? Bisa kasih. Kalau saudara punya uang yang cukup untuk rawat mobil itu, isi bahan bakar, bayar pajak setiap tahun. Tapi kalau makan aja susah, Tuhan bagaimana kasih mobil Fortuner? Yang ada Tuhan kasih apa? Honda Revo. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara lihat, Tuhan sudah tahu kebutuhan saya dan saudara. Tanpa saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah terlebih tahu. Tapi saudara-saudara, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan kalau di situ ada yang namanya kebutuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau tidak ada kebutuhan di situ, Tuhan tidak akan pernah memberikan apa yang saya dan saudara inginkan. Sebab Allah akan memberikan hanya yang namanya kebutuhan ketika kita benar-benar membutuhkan hal tersebut. Mereka ketika berjumpa dengan Yesus, mereka itu udah berjalan capek, jauh-jauh. Mereka udah lapar, mereka udah haus. Nah, mereka tidak ngomong bahwa mereka lapar, tapi Alkitab mencatat Yesus tahu apa yang akan diperbuat olehnya kepada mereka. Ini satu kebenaran yang saya dan saudara harus belajar. Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang ada di sorga tahu bahwa engkau membutuhkan makan, engkau membutuhkan minum, engkau membutuhkan pakai, bahkan semua yang engkau butuhkan. Ketika engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya,
Yesus berjanji semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Loh iya, mereka tidak ngomong, tapi Yesus tahu mereka ini sedang lapar. Saudara pikir Yesus tidak tahu tempat beras saudara lagi kosong di rumah? Saudara pikir Yesus tidak tahu dompet saudara sudah kanker alias kantong kering? Saudara pikir Yesus tidak tahu bahwa saudara ini sedang butuh pekerjaan, masa depan yang baik? Yesus yang cipta kita sehingga dia tahu benar apa yang kita butuhkan. Bukan hanya cipta aja, dia yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, maka apapun yang kita butuhkan, dia sanggup memberikan kepada kita. Amin. Alkitab mencatat saudara-saudara, banyak sekali orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama contohnya siapa? Abraham. Ketika ada kelaparan di tanah Negev, Abraham bingung mau kemana. Akhirnya dia pergi ke satu tempat yang namanya Mesir. Sampai di sana, ya Abraham ini berbohong. Makanya kalau saudara baca Alkitab, 2/4 orang-orang yang ada di Alkitab itu pernah banyak melakukan kesalahan. Abraham bilang bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi saudara perempuannya. Tapi Tuhan bela karena dia seorang nabi. Maka dia diberikan oleh Raja Mesir banyak kambing domba, persediaan makanan. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan Mesir, dia tidak yang namanya mengalami kelaparan. Siapa lagi sih? Anaknya Ishak. Ketika kelaparan saudara terjadi, dia mau pergi kemana? Mesir. Tapi ketika dia sampai di tanah Filistin, Alkitab berkata, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tapi tinggallah di Filistin, menaburlah. Maka Alkitab mencatat, ketika Ishak menabur, pada tahun itu pun juga dia menuai 100 kali lipat. Ada amin? Berarti sejarah membuktikan Allah hadir dalam sejarah dan kebutuhan umat manusia. Amin, saudara-saudara. Lanjut lagi, siapa sih? Yakub. Ketika kelaparan sudah terjadi 2 tahun, mereka kehabisan yang namanya gandum. Yakub bingung, bagaimana mereka bisa dapat gandum. Akhirnya dia suruh anak-anaknya pergi beli gandum di Mesir. Ternyata Tuhan sudah suruh satu orang anaknya yang bernama Yusuf sudah jadi perdana menteri di sana. Maka ketika mereka sampai, mereka tidak mati kelaparan, justru mereka dapat gandum yang melimpah. Sampai Yusuf kirim kabar, kirim kereta, jemput ayahnya dan tinggal di tanah Gosen. Ada 10 tulah orang Mesir alami, tapi orang Israel aman diam di tanah Gosen. Amin. Kurang apa pemeliharaan Tuhan? Masih kurang? Mereka keluar lagi dari tanah Mesir, mereka sampai di padang gurun. Tidak ada kehidupan di padang gurun. Alkitab mencatat, tanah itu kering, tandus, gelap gulita, lekak-lekuk, tidak ada kehidupan. Kitab Yeremia mencatat, negeri itu negeri yang tidak bisa ditaburi oleh apapun juga. Tapi Alkitab mencatat, mereka diberikan makan oleh Tuhan mana selama 40 tahun. Bahkan mereka minum dari gunung batu air yang berlimpah-limpah. Kurang lagi? Masih banyak. Satu lagi, Nabi Elia. Ketika semua bumi saudara mengalami kelaparan, dia diam di satu sungai di bagian timur Yordan, yakni Sungai Kerit. Sungai Kerit mulai kering. Elia sebagai manusia khawatir juga. Tapi firman Tuhan berkata, Elia, tinggalkan Sungai Kerit ini, pergi ke satu tempat namanya apa saudara? Sarfat. Sebab aku telah menyiapkan satu orang janda yang akan memberikan engkau makan.
Saudara lihat Tuhan punya sutradara, Tuhan punya setting itu saudara. Itu luar biasa loh. Jadi kalau saya dan saudara hari-hari ini khawatir akan kebutuhan kita, bertobat. Ada amin? Bilang sama kiri kanan, bertobat. Loh kita ini kebanyakan khawatir. Saya khotbah minggu lalu, orang yang tidak bisa tidur, yang membuat tidak bisa bergembira hatinya, patah semangatnya, salah satu karena khawatir. Padahal kita nih membutuhkan hal-hal yang itu-itu aja. Saudara makan nasi tiap hari, makan ikan tiap hari, makan daging tiap hari, makan sayur tiap hari, makan tahu tempe tiap hari. Hanya itu-itu aja. Bosan ikan pindah ke daging, bosan daging pindah ke tahu tempe, bosan tahu tempe pindah ke mana? Telur. Sampai saudara makan telur bisul di mana-mana. Saudara perhatikan, kita manusia punya kebutuhan tuh itu aja. Tapi kebanyakan kita ini lebih banyak khawatir daripada percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan apapun juga. Tuhan akan menyediakan mujizat dan tanda ketika ada kebutuhan di situ. Tapi kalau tidak ada kebutuhan di situ, ingat baik-baik. Tuhan tidak akan pernah memberikan tanda dan mujizat. Coba bandingkan firman Tuhan ini. Saudara lihat Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Lihat di bagian bawah teks yang kita baca tadi. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Saudara perhatikan, mereka di depan tadi tidak butuh mujizat, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa mereka itu sedang lapar. Tapi ketika mereka sudah makan kenyang, mereka cari ketemu Yesus, mereka ingin makan lagi. Ternyata Yesus tahu bahwa mujizat tidak akan disediakan untuk mereka. Amsal berkata, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasanya manis. Saya mau tanya, kalau saudara makan nasi udah 3 piring nih, tiba-tiba ketemu teman di jalan, "Ayo kita makan lagi." Saudara terima? Saya yakin yang terima cuma Tan Boy Kun dan orang Korea, karena mereka jagoan dalam mukbang. Saya bingung tuh, Tan Boy Kun makan nasi padang jumbo 7 bungkus. Nanti piknik minggu depan saya mau coba bikin permainan lomba makan, siapa makan paling banyak. Saya yakin bagi orang yang sudah kenyang, dia tidak akan membutuhkan makanan lagi. Amin. Tapi bagi orang yang lapar, dia pasti membutuhkan makanan. Dari sini kita belajar, Tuhan paling tahu kebutuhan saya dan saudara. Ada amin? Jadi kalau saudara punya dompet masih tabal, ingat, Tuhan tidak akan isi. Percaya aja.
Tapi kalau dompet udah tipis dan udah kosong, disitulah Tuhan tahu anak ini membutuhkan uang. Saya yakin Tuhan akan gerakkan siapapun juga untuk memberkati saya dan juga saudara. Saudara percaya? Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan? Harus percaya, sebab Dia tahu kebutuhan saya dan juga saudara. Gereja ini bayar ruko 6,5 tahun. Bingung. Tapi kita percaya ketika waktu untuk mau bayar, pasti selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi gereja di tempat ini. Nah, kita pun juga saudara-saudara harus sadar bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Amin. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Makanya jangan khawatir-khawatir. Beras naik, saudara khawatir. Segala macam kebutuhan naik, khawatir. Tidak usah khawatir. Semua naik, ingat, berkat Tuhan pun juga akan naik. Loh, siapa yang atur ini dunia? Siapa yang kontrol ini dunia? Ya Tuhan yang kontrol. Berarti biar musim berubah, iklim berubah, segala sesuatu berubah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih setia dan kebaikannya bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Jadi jangan takut. Tuhan sanggup menyediakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Ada satu firman Tuhan yang keren sekali. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi saudara, stop untuk khawatir ya. Berhenti. Karena kekhawatiran tidak pernah menambah sehasta untuk kehidupan kita. Percaya, kalau memang ada kebutuhan, Tuhan pasti akan menyediakan bagi kita yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, adalah tanda dan mujizat Tuhan akan terjadi ketika ada pemindahan masalah dari manusia yang sangat terbatas kepada Allah yang tak terbatas. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti harga 200 dinar mau kasih makan manusia yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki, belum terdaftar perempuan dan anak-anak, mana mungkin? Nah, di sini kita melihat saudara ada masalah dari manusia yang sangat terbatas. Kenapa? Karena biar mereka bagikan itu roti yang sudah dibeli yang harganya 200 dinar, itu tidak akan bisa mencukupi manusia yang jumlahnya sangat banyak. Dan saudara tahu orang Israel itu rakus-rakus. Sama seperti kita pun juga yang rakus juga kalau makan. Lo lihat, biar beli roti yang jumlahnya 200 dinar dibagikan, mau sepotong kecil pun juga tidak akan cukup. Yang kedua, masalahnya adalah saudara-saudara, ternyata ada seorang anak kecil yang hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini lebih parah lagi. Tadi roti yang beli harga 200 dinar tidak akan cukup. Sekarang hanya 5 ketul roti, 2 ekor
ikan. Itu satu orang makan pun juga tidak akan kenyang dan puas. Ini masalah saudara yang sangat-sangat penting. Tapi kita lihat di sini ada perpindahan masalah dari manusia yang sangat terbatas kepada Allah yang tidak terbatas. Amin. Saudara lihat firman Tuhan, saudara-saudara. Alkitab mencatat ayatnya yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ada dua aksi Alkitabiah yang dikerjakan sehingga mujizat terjadi pada saat itu. Yang pertama kita lihat saudara-saudara, anak kecil ini dia tidak pikir, dia tidak simpan untuk makan sendiri, tapi saudara-saudara dia itu menyerahkan kepada yang namanya Andreas. Kemudian Andreas antar berikan kepada Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa mujizat akan tersedia ketika yang sedikit kita punya itu dibagi-bagikan kepada sesama kita. Amin. Saudara jangan main-main dengan sesuatu yang sedikit. Hati-hati. Kalau saudara main-main dengan sesuatu yang sedikit, saudara tidak akan mengalami mujizat. Tapi sesuatu yang sedikit itu akan jadi berkelimpahan ketika itu berpindah dari tangan kita beralih kepada tangannya Tuhan Yesus. Amin. Pandangan liberal berkata begini. Waktu itu mereka semua tuh kikir. Tapi ada anak kecil ini yang tidak kikir, sehingga roti ini dibagikan. Menurut saya antara masuk akal dan tidak masuk akal juga. Tapi dari sini saya belajar saudara-saudara bahwa ketika saudara punya sesuatu dan saudara itu bagikan, itu akan terjadi mujizat pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Coba kalau itu anak kecil tidak bagi, bisa terjadi mujizat saudara? Tidak bisa. Makanya kalau saudara punya sesuatu yang sedikit, coba dong, jangan simpan sendiri. Bagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang Kristen kalau sudah ada dalam Tuhan, hidupnya tidak egois. Hidupnya tidak kikir. Saya tuh ngajar musik. Setiap kali kalau murid bayar les, saya tanya, udah makan belum? Belum Om Andre? Yuk kita makan nih di sebelah. Saya ngajar mereka tuh ilmu mahal. Baca not balok, teori musik, main musik yang benar. Mereka bayar les, saya tanya udah makan? Siapa yang jemput? Mama, papa. Masih lama? Masih lama. Makan di sebelah. Bayar berapa sih makan di sebelah? Paling mahal 30.000 ayam lalapan. Saudara bisa kasih keluar 30.000 traktir orang? Coba lihat kiri kanan, lihat muka dia, bisa atau tidak? Jangan sampai saudara pelitnya minta ampun, ikut Tuhan bertahun-tahun, roh kikir saudara mengikat saudara. Saudara tidak pernah ajak orang, saudara hanya mau apa? Diajak aja, betul. Seperti Ibu Nadia bilang betul. Ulang tahun maunya dapat hadiah aja. Tidak pernah bikin acara ke, undang orang ke, datang makan ke. Tapi orang datang bawa kasih saudara hadiah, bawa kue. Udah bawa kue, saudara tidak potong kasih orang yang antar, saudara simpan lagi di kulkas. Bayangkan aja, memalukan itu saudara. Saya tidak mau ada jemaat di sini yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidup dalam kikir. Tidak boleh. Saudara harus belajar murah hati. Kalau tidak, saudara punya hidup seperti laut mati. Tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Terima air saudara mengalir,
tapi tidak pernah dialirkan kepada sungai-sungai yang kecil yang ada di Israel. Tampung semua di situ. Akhirnya apa? Airnya tidak ada kehidupan. Anak kecil ini saudara, dia bagi dia punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka mujizat terjadi. Coba kita lihat satu firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan, orang bertobat bukan hanya ada persekutuan di situ, bukan hanya ada firman pengajaran dari rasul-rasul, tapi karena juga ada persekutuan, pertukaran roti dari rumah ke rumah. Tidak heran pelipat gandaan terjadi. Kenapa? Karena jemaat mula-mula menerapkan prinsip bahwa ketika kita diberkati, maka kita pun juga harus belajar untuk memberkati sesama. Jangan sampai saudara mati satu ketika ada orang berkata, ini orang pelitnya minta ampun, kikirnya minta ampun. Kalau saudara makanan berlimpah di kulkas, ada tamu yang datang, hidangkan buat dia, kasih dia makan. Makanya kalau saudara pergi, saya punya rumah, kalau ada makanan, makan. Habis, nanti Tuhan isi. Percaya, Tuhan isi. Lo Natal kemarin saudara, saya dapat minuman tuh ambil 20 kerat. Saya tidak kasih keluar uang 1 rupiah pun untuk beli minuman. Orang antar kue banyak sekali. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu saudara-saudara itu kebutuhan kita. Dan ada orang-orang yang diberikan saudara berkat untuk berbagi kepada sesama. Jadi kalau saya dan saudara tidak berbagi, ingatlah, tidak akan terjadi yang namanya mujizat. Sebab anak kecil ini saudara, dia pindahkan dari apa yang ada di tangan dia, berpindah kepada tangan Andreas, kemudian saudara-saudara berpindah kepada Yesuslah. Maka saudara-saudara, yang kedua, kita melihat firman Tuhan, Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur, kemudian Alkitab berkata, dibagi-bagikan. Lihat, ketika Yesus berdoa, itu ikan dan roti tidak jadi tambah banyak di tangan Yesus. Betul atau tidak? Kalau dia tambah banyak, bagaimana Yesus pegang? Tidak bisa. Tapi ketika dibagi-bagikan dulu, baru apa? Tambah banyak. Nah, ini rumus Alkitab. Dibagi dulu baru tambah banyak. Ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Tapi ada orang yang hemat luar biasa tapi mengeluh terus, susah terus. Saya suka tanya, saya punya murid-murid piano, kalau weekend biasa kemana? Jalan-jalan Om Andre. Kemana? Ke Lipo, makan-makan. Wih, hebat ya? Hebat. Ada banyak anak-anak, ada banyak keluarga yang tidak menikmati kehidupan. Sekali-sekali ayo makan di luar. Jangan saudara makan puasa terus di rumah aja.
Ada restoran-restoran baru di Kupang yang saudara belum cicipi, ayo cicipi dong. Amin. Jangan saudara berputar di situ terus. Makan daun kelor di situ, kuah asam di situ, tahu tempe. Coba dong rasakan sesuatu yang ya refreshing sedikit lah. Ketika ditaruh saudara di tangan Yesus, Yesus bilang bagikan. Maka Alkitab mencatat saudara-saudara, mereka makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang pertama dimulai dari anak kecil yang mau menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Andreas. Kemudian dari Andreas beralih kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus terima, Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian dia berdoa dan dia suruh bagi-bagi. Alkitab mencatat tidak habis-habis. Bahkan mereka makan sampai puas, sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Saudara percaya saya dan saudara bisa mengalami mujizat ini? Amin. Kalau saudara mau mengalami mujizat ini, ayo alihkan, pindahkan sesuatu yang ada di tangan kita yang terbatas, pindahkan kepada tangan Yesus yang tidak terbatas. Tepuk tangan. Amin. Kasih dong. Kasih dong. Saudara tidak percaya, ada satu kisah di Alkitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 4. Kalau hamba Tuhan aja bisa, Yesus pemilik dan pemberi mujizat akan jauh lebih bisa melakukan mujizat. Amin. Lihat firman Tuhan berkata 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Perhatikan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Saudara perhatikan, roti jumlahnya berapa? 20. Jumlah gandum berapa saudara? 1 kantong. Mau kasih makan 20, 100 orang. Dia punya pelayan khawatir. Dia punya pelayan berkata mustahil. Tapi ingat, kalau firman Tuhan datang, tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan kenyang, bahkan akan ada sisanya. Sama-sama baca. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Tepuk tangan dong. Kalau Nabi Elisa ada bisa buat mujizat, masa Yesus tidak bisa buat mujizat? Loh, dia pemilik dan pemberi mujizat. Berarti dia juga mampu. Kalau Tuhan Yesus itu Bapa kita, maka kita sebagai anak-anaknya tidak perlu khawatir, tidak perlu kikir, tidak perlu takut, sebab Allah Yehova Jireh yang akan menyediakan bagi saya dan juga saudara. Ada amin? Berarti saudara kalau mau lihat ada pelipat gandaan, ayo berbagi kepada sesama. Amin. Kalau ada berkat lebih, ayo kirim berkat buat rekan-rekan seiman. Ada banyak keluarga saudara yang tidak saling perhatikan. Ini ipar ulang tahun, ipar kandung, tidak pernah kasih hadiah 1 kali pun. Bayangkan aja itu kikirnya minta ampun itu. Bahkan ada mertua yang ulang tahun, anak mantu tidak pernah kasih hadiah. Ulang tahun. Weh, ini kikirnya minta ampun ini. Coba lihat muka kiri kanan, mungkin ada di sini. Loh ya, saudara bertobat.
Bertobat. Jangan orang tua udah mati baru saudara nangis, beli binatang yang mahal-mahal kasih makan orang yang hidup. Buat apa? Tidak ada guna. Selama dia masih hidup, servis yang the best. Kalau dia mati, saudara tidak usah nangis banyak-banyak. Karena orang yang nangis banyak itu acting. Tapi orang yang nangis sedikit dia sudah urus waktu masih hidup. Makanya dia udah puas, saya udah urus. Saya tidak akan nangis lagi. Begitu dong. Amin. Loh Bapak kita itu murah hati, masa kita kikir? Kita anak siapa? Anak iblis. Sebab iblis saya apa? Mencuri, merampok, hanya mau ambil. Tapi kalau anak Tuhan, dia mau damai di mana dia berada. Kalau ada berkat, dia selalu bagi-bagi. Amin. Jangan tunggu kaya raya baru saudara berkati. Saudara mimpi buruk itu. Tapi dari yang kecil dulu dari berkati. Amin. Kalau ada jemaat yang membutuhkan sesuatu, ayo bagi-bagi. Alkitab berkata, Amsal 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Saya yakin, kalau saya dan saudara pindahkan masalah kita kepada Yesus yang tidak terbatas, maka berlipat gandaan mujizat akan terjadi bagi saya dan juga saudara. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan, coba angkat tangan. Amin. Jangan tunggu Tuhan nanti saya dapat 5M baru saya akan berkati. Kamu mimpi siang bolong yang tidak akan pernah terjadi. Mulai dari yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan berkati.